Halo, selamat datang kembali di channelnya Akashi. Kemarin gue udah ngulas ya podcast yang isinya tentang apakah cewek itu tuh nonton hentai, apakah cewek-cewek tuh nonton hentai. Gue udah bahas ya di podcast gue sebelumnya, dan ternyata responnya tuh banyak banget. Responnya itu baik, responnya tuh banyak banget yang bikin gue ngakak, lucu-lucu soalnya. Tanggapannya itu tuh kocak parah, koplak. Tapi ya masih ada aja sih 1-2 orang yang kayaknya otaknya konslet apa gimana, gue gak ngerti ya. Jadi mereka itu untungnya cuma 2 biji sih. Mereka berpikir bahwa cewek yang ngulas atau ngebahas hal-hal mesum, ngebahas hal-hal yang berbau seks itu bisa dengan gampang diajakin macam-macam. Karena di otak mereka itu cewek yang ngomongin hal-hal mesum itu pasti orangnya tuh sangean gitu, orangnya tuh pasti bisa diajak enak-enak atau diajakin apa gitu. Ya nggak juga sih, gue masih sampai saat ini masih heran kalau ada cowok yang berpikir seperti itu. Terus ya satu orang cowok tuh ketika gue update story tentang judul podcast gue kemarin, judulnya kan cewek tuh nonton hentai juga gak sih gitu ya. Dia tuh menanggapi dengan kalau nonton bareng ya kwak. Asli sih gue gak pernah suka dan gak pernah respect sama tipe cowok yang seperti ini gitu. Karena buat gue ada lah, kalau misalnya mau nanya tentang topiknya itu bisa lah dengan kalimat yang baik, bisa dengan kalimat yang sopan. Kalau menurut dia bercanda, menurut gue sih enggak, karena kita gak kenal, kita nggak deket, dan dengan gampangnya dia bercanda seperti itu. Menurut dia sih bercanda, menurut gue enggak. Dan kemudian ketika gue tanggepin, dia bilang ya elah kagak open minded banget sih jadi cewek lah. Se-open minded apakah otak anda? Se-open minded apakah anda kok dengan gampangnya bisa mengajak cewek dengan kalimat gak sopan kayak gitu? Itu yang namanya open minded. Kalau menurut gue sih enggak. Tapi ya kalau menurut dia sih open minded gitu ya. Bodo amat dah. Jadi nih ada juga DM yang masuk lagi yang nanya, yang nanggepin podcast gue kemarin dengan bahasa yang lumayan gue cukup suka. Jadi dia tuh ngasih feedbacknya bagus, bukan ngasih ajakan mesum gitu. Dia nanya begini, gimana sih tanggapan kakak tentang JAV? Nah, ini kan enak ya pertanyaannya. Gimana sih tanggapan anda tentang seksualitas? Gimana sih tanggapan anda tentang low ecchi, tentang hard ecchi? Gimana sih tanggapan lu tentang hentai? Ini enak kan ya. Jadi gue juga ngebahasnya juga enak. Nah bicara soal JAV, kalau misalnya gue ini ya ngebahas tentang JAV, gue tuh pernah nonton JAV. Bisa dibilang kalau terakhir gue nonton JAV itu tuh akhir 2020. Pokoknya mau akhir deh ya, nggak akhir-akhir banget sih. Dan itu pun cuma 1 kali. Menurut gue JAV itu ya sama seperti bokep-bokep yang lain, tidak baik buat otak ya, karena menurunkan fungsi otak. Itu udah ada penelitiannya, membuat ketagihan, dan bisa jadi ketika orang nonton bokep dan dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, itu bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, kalau nggak ada tameng gitu di dirinya gitu. Kalau dilihat dari sisi entertainment ya ada kan orang yang menganggap kalau JAV itu memang hanya entertainment gitu, hanya hiburan. Termasuk gue menganggap itu hanya selingan doang, bukan sesuatu yang pokok, bukan tontonan wajib gue banget gitulah. Itu hanya selingan di antara banyaknya tontonan-tontonan lain yang lebih berguna dan bermanfaat buat gue sendiri gitu. JAV kalau di pandangan gue adalah ya hanya entertainment aja, tapi di situ gue juga menemukan referensi yang sebelumnya gue nggak tahu. Oh itu tuh begini loh prosesnya dari awal sampai akhir. Terus dari ekspresinya, dari istilahnya tuh ya, gue sukanya itu bukan suka sih,
singkat lu langsung jadian, lu langsung apa gitu. Gue bukan tipe orang yang seperti itu. Gue harus ada prosesnya dulu, dan proses itu seperti apa. Tapi itu kan gue belum tahu ya, waktu pertama kali gue nonton Job itu gue nggak tahu kalau itu tuh ternyata settingan. Bego banget gue ya, gue menganggap itu adalah real, nyata. Tapi yang gue tahu ke sini tuh bahwa itu tuh settingan. Lah, berarti ekspresi yang mereka ciptakan itu apakah settingan juga apa gimana ya? Gue bingung sih sebenarnya. Cuman gue selalu berdiskusi juga sih sama teman-teman gue, entah itu yang cewek apa itu cowok, diskusi sehat lah ya, maksudnya tuh bukan yang diskusi terus kita langsung gimana-gimana, enggak. Karena berdiskusi tentang hal-hal berbau seksual itu kalau kita di lingkungan yang benar itu malah jadi sesuatu yang edukatif, bukan sesuatu yang malah jorok. Itu loh kalau menurut gue ya. Dan setiap teman-teman gue juga punya kriteria atau kategori yang berbeda-beda untuk Job ini. Kalau gue sih lebih bisa menerima, gak bisa menerima sih, maksudnya tuh gak risih ketika kategorinya tuh cewek anak sekolah tapi bersama cowok tua yang mukanya gak good looking gitu loh. Aneh gak sih kalau misalnya cewek mikirnya kayak begitu? Ya pasti kalian juga yang sudah pernah nonton Job, kalian pasti gue yakin nih ketika kalian menonton satu kategori dan kalian tuh yang apa sih ini gitu, dan ketika kalian menemukan kategori yang mungkin menurut kalian klik dengan kalian bisa enjoy menontonnya. Tapi untuk gue sendiri, gue nggak enjoy sih melihat hal seperti itu. Jijik iya. Makanya gue lebih suka low ecchi kalau untuk hal-hal berbau Jepangan, tapi yang agak-agak kotor, jorok gitu tuh, mesum. Gue lebih suka yang low ecchi karena jauh lebih aman, jauh lebih fokus kepada ceritanya. Ini juga yang ketika gue nanya di Instastory, kalian lebih suka yang mana? Low ecchi, hard ecchi, hentai atau Job? Banyak banget yang menjawab low ecchi karena mereka lebih fokus ke cerita. Mereka menganggap ecchi itu adalah bumbunya aja, maksudnya bumbu tambahan, bukan bumbu pokoknya juga gitu. Kayak misalnya kita bikin makanan lah ya, bumbu pokoknya itu kan misalnya rempah-rempah atau apa, tambahannya paling apa, kayak misalnya bawang goreng atau apa gitu ya, itu optional gitu, bukan sesuatu yang wajib. Nah menurut gue juga seperti itu. Dan buat gue, pandangan gue tentang Job, kalau misalnya ada temen gue yang suka Job ya silakan aja, itu kan pilihan dia sendiri ya, asalkan itu hanya tontonan ya. Walaupun gue gak bisa ngatur kalau lu mau nonton Job udah deh cuma buat tontonan doang, bukan buat yang lain-lain gitu. Kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa mengontrol orang lain untuk bisa masuk ke standarnya kita ya. Kayak tadi aja tuh cowok yang menganggap gue tidak open minded karena gue sedikit tersinggung ketika dia mengajak gue untuk nonton hentai bareng. Ya kalau menurut gue open minded bukan seperti itu sih. Open minded itu ya lu bisa menempatkan diri, bisa tahu tempat lu di mana ketika lu ngomong sama seseorang. Ya taruhlah ketika lu ditanya sama seseorang, lu juga pasti pengen dapat pertanyaan yang kata-katanya baik kan gitu ya. Lu kalau misalnya ditanya sama seseorang terus kata-katanya ngegas, terus kata-katanya kasar, iya lu pasti bakalan gak nyaman. Apalagi itu dari orang yang gak lu kenal, orang yang deket sama kita aja. Kalau misalnya belum terlalu deket tapi gak terlalu deket-deket banget, ada lah sedikit atau sekali dua kali pernah kesinggung dengan kata-kata yang kita lontarkan atau pertanyaan yang kita lontarkan, apalagi kalau nggak deket, apalagi kalau nggak kenal gitu. Dan masih ada aja ternyata orang-orang yang seperti itu. Gue sih pengen mengingatkan aja ya, kalau cewek yang misalnya mengulas sesuatu yang mesum, mengulas atau membahas tentang hal-hal berbau seks itu nggak semuanya dia itu sangean atau gampang enak. Enggak loh, sangean atau gampang enak sama
sih katanya. Maksudnya kalau kalian pernah nonton anime Shimoneta, di situ kalian bakalan kenalan sama satu karakter, satu tokoh, bisa dibilang sentral ya, tokoh sentral di situ namanya Ayame Kajo. Ayame Kajo itu dia amat sangat suka sama lawakan kotor, sama lawakan mesum, sama bercandaan bercandaan dengan kata-kata jorok, tapi dia pacaran aja belum pernah, ciuman aja belum pernah. Dan dari situ harusnya kita ya yang nonton itu nyadar kalau orang yang suka ngomong mesum bukan berarti dia mesum beneran, bukan berarti dia punya orientasi seks yang menggebu gimana gitu kan, nggak nafsuan atau apa gitu, nggak gitu juga kan. Nah jadinya di situ gue malah lebih explore lagi bahwa orang-orang yang hanya membicarakan hal mesum itu bukan berarti dia punya tingkah atau sikap yang juga mesum, enggak juga sih gitu. Cuman ya harus dibedain juga sih kalau ada orang yang ngobrolin tentang hal-hal mesum dan lu seenak jidat mengajak dia melakukan hal mesum sama lu, atau mengajak nonton tayangan mesum sama lu terus dia nolak, kok lu dengan seenak jidat mengatakan dia tidak open minded, itu adalah sesuatu yang menurut gue tuh konyol. Kocak banget gitu ada orang yang masih berpikir seperti itu. Ya gitu deh kalau buat gue ya, tentang tadi pandangan gue tentang JAV. Terus buat gue sih itu hanya entertainment aja sih, hanya sesuatu yang menghibur, hanya hiburan aja, selingan dan bukan makanan pokok ya. Gitu. Terus menurut kalian nih gimana nih, cewek-cewek atau cowok-cowok, bagaimanakah pandangan kalian tentang JAV? Share di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng ya. Kayaknya itu segitu dulu aja ya pembahasan podcast gue kali ini tentang cewek dan JAV. Untuk tema-tema berikutnya kalian boleh kasih saran dong sama gue, temanya apa lagi ya yang seru, yang bisa bikin kita diskusi gitu. Oke ya, makasih banyak buat kalian yang udah mendengarkan podcast gue ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Jangan lupa buat subscribe, likes, terus nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan podcast gue berikutnya ya. Makasih, dadah.